Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai perkuliahan kita pada pertemuan yang ketiga ini. Kita akan membahas materi tentang kriteria penentuan lokasi dan tata ruang laboratorium. Di sini akan kita bahas yang pertama adalah kriteria penentuan lokasi laboratorium yang tepat. Yang kedua, kriteria tata ruang laboratorium yang baik ya untuk menunjang proses percobaan, penelitian ataupun praktek. Kriteria penentuan lokasi, ada beberapa kriteria penentuan lokasi laboratorium sebelum kita membuat atau menyediakan laboratorium untuk menunjang proses belajar dan pembelajaran. Yang pertama yang perlu kita perhitungkan adalah arah angin agar tidak terjadi penyebaran gas berbahaya ke daerah pemukiman warga. Jadi ini salah satu kriteria dalam penentuan lokasi laboratorium, yaitu dengan melihat arah angin. Karena ini sangat berhubungan sekali dengan gas yang dikeluarkan dari laboratorium untuk terbawa oleh angin. Yang kedua, jauh dari sumber air atau daerah resapan air. Karena kita ketahui bahwa laboratorium ini sering menghasilkan zat-zat yang berbahaya, residunya, atau setelah kita melakukan praktikum bahwa kita akan menghasilkan suatu zat-zat yang berbahaya. Nah, zat-zat berbahaya ini apabila terkonsumsi ya atau terkontak dengan manusia, ini sangat berbahaya sekali. Maka dari itu, jauhkan pembuatan laboratorium ini dari sumber air atau daerah resapan. Yang ketiga, jangan terlalu dekat dengan bangunan lain. Ini berhubungan dengan bahaya daripada laboratorium. Kita ketahui bahwa laboratorium ini sangat riskan sekali terjadinya peledakan, terjadinya kebakaran. Maka dari itu, hindarkan pembuatan atau lokasi daripada laboratorium ini terlalu dekat dengan bangunan lain. Kemudian mudah terjangkau sehingga jika ada kebakaran dengan mudah dapat dipadamkan. Dalam arti aksesnya mudah terjangkau. Apabila karena kita ketahui bahwa laboratorium tadi mudah sekali terjadi peledakan, kebakaran karena di dalam laboratorium tersebut adanya zat-zat yang berbahaya yang mudah meledak, beracun dan terbakar, sehingga nih resikonya sangat besar sekali terjadi kebakaran. Nah, dengan mudahnya akses untuk menuju lokasi, maka hal-hal yang mungkin terjadinya lebih luas akan bisa teratasi. Jadi akses untuk penyelamatan, akses untuk melakukan perbaikan laboratorium juga itu sangat mudah sekali ya. Jadi perlu diperhitungkan arah angin, kemudian jauhkan dari sumber air, jangan dekat dengan bangunan lain, dan aksesnya mudah terjangkau. Itu adalah kriteria dari penentuan lokasi laboratorium. Kemudian kalau sudah lokasi sudah ditentukan, tempatnya sudah sesuai dengan kriteria standar tadi, kemudian kita masuk ke dalam laboratoriumnya atau kita kenal dengan tata ruang laboratorium. Di mana tata ruang laboratorium tersebut terdiri atas yang pertama adanya ruang utama. Ruang utama merupakan ruang tempat siswa melakukan praktikum, tempat melakukan prakteknya atau 70-80% total luas bangunan. Jadi ruang utama ini dari persentasenya kita lihat bahwa ini ruang utama merupakan memiliki spek yang lebih besar dari ruang-ruang yang lain, karena pada ruang utama inilah tempat dilakukannya praktek, percobaan atau penelitiannya. Kemudian ada namanya ruang persiapan. Nah, ruang persiapan ini digunakan untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Jadi sebelum kita melakukan praktikum, kita masuk ke ruang persiapan untuk menyiapkan alat atau bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan praktikum. Kemudian ada ruang penyimpanan. Nah, di mana ruang penyimpanan ini adalah suatu ruang tempat menyimpan alat dan bahan yang jarang digunakan atau persediaan. Jadi ruang penyimpanan untuk menyimpan alat bahan yang jarang digunakan, dan ruang tempat penyimpanan bahan-bahan yang merupakan persediaan atau stok. Ada lagi namanya ruang gelap. Nah, ruang gelap ini ada untuk praktikum, beberapa praktikum ya yang kita kenal dengan dark room ya. Itu adalah ruang gelap.
memang ada disiapkan, ada untuk praktikum-praktikum tertentu. Yang kedua, adanya ruang spesimen. Nah, spesimen ini, ruang penyediaan spesimen itu bisa jadi yang tadi kita katakan untuk display ya, merupakan contoh ya, bahan dan alat yang akan yang merupakan hasil atau yang akan lakukan percobaan. Kedua, yang terakhir adalah namanya ruang administrasi. Ruang administrasi ini biasanya itu ruang yang diduduki oleh laboran yang bertanggung jawab atas laboratorium atau petugas penyambat laboratorium. Kemudian tadi sudah kita ketahui adanya penentuan lokasi, adanya tata ruang, kemudian kita harus melihat fasilitas laboratorium. Ini fasilitas ini penting sekali. Fasilitas daripada laboratorium ini sangat menunjang sekali berhasil tidak berhasilnya suatu, lancar atau tidak lancarnya praktikum, percobaan atau penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama yang sangat menunjang adalah penerangan. Ya, kita kenal dengan yang namanya penerangan itu yang kita kenal dengan lampu. Di mana laboratorium harus memiliki pengaturan ruangan yang dapat berubah-ubah. Jadi pertama bisa dengan terang, jika diperlukan bisa dengan cahaya yang berkurang. Ada beberapa daripada praktikum yang membutuhkan cahaya terang dan ada yang tidak terlalu membutuhkan cahaya yang terang. Jadi penerangan ini bisa diatur dengan bantuan yaitu lampu yang kita kenal, bisa dalam lampu yang besar yang wattnya tinggi atau lampu dengan watt yang kecil, atau bisa dimainkan penerangan tersebut. Fasilitas lainnya adalah ventilasi. Ventilasi ini penting sekali ya, karena kita menggunakan bahan-bahan kimia atau zat-zat kimia yang berhubungan dengan udara ya. Jadi ventilasi ini sangat penting sekali gunanya karena kita menggunakan bahan kimia yang mudah menguap dan akan meracuni perhatikan jika tidak terjadinya sirkulasi udara. Maka ventilasi tidak cukup, maka akan kita tambahkan penyedot untuk mengoptimalisasi sirkulasi udara. Jadi fasilitas yang kedua ini berupa ventilasi penting sekali. Kemudian apabila ventilasinya kurang ya untuk sirkulasi udara, jadi kita bisa tambahkan itu tadi yaitu kipas penyedot ya, supaya membantu proses sirkulasi udara. Kemudian tak kalah pentingnya adalah air. Air ini pasokannya harus cukup dan kualitas airnya harus baik. Karena jika tidak mencukupi akan mempercepat proses kerusakan alat logam ya. Pembuangan pun harus diperhatikan, saluran pembuangannya setelah kita melakukan percobaan. Kemudian untuk melakukan pengenceran untuk bahan asam kuat, basa kuat dan bahan korosif sebelum dibuang dalam saluran. Jadi air ini penting sekali, pertama untuk netralisasi atau pengenceran. Jadi pasokan air yang cukup, kemudian airnya yang berkualitas ya. Salah satunya tadi penggunaannya itu pertama ya untuk kebersihan, mencuci-cuci. Yang kedua untuk pengenceran ya dengan asam kuat, basa kuat atau bahan yang korosif. Kemudian harus menyediakan bak cuci. Nah, bak cuci karena berhubungan dengan air tadi, kita harus menggunakan bak cuci karena jangan sampai terjadi pembuangan air yang tidak sempurna ya. Jadi di mana bak cuci ini harus terbuat dari porselen, beton atau stainless. Kemudian harus dilengkapi dengan saringan agar tidak terjadinya pemampetan pada saluran. Kemudian ada namanya listrik. Nah, listrik ini adalah pemasangan instalasi untuk mendukung alat lab elektronik ya. Kemudian harus diperhatikan, cek juga secara berkala tegangannya agar tetap stabil dan periksa kondisi instalasinya. Jadi listrik ini penting sekali, ada beberapa alat ya memerlukan penggunaan listrik untuk dalam mengaplikasikannya.
Kemudian mobler ini seperti meja, kursi ya yang digunakan untuk praktikan ya. Di mana meja siswa memiliki tinggi 70 sampai 75 cm, meja guru harus lebih tinggi, kemudian meja di samping dibuat dari beton untuk menyimpan alat-alat yang tidak bisa dipindah-pindah atau permanen. Ada salah satu alat seperti oven ya, seperti alat-alat yang berukuran besar dan memiliki berat yang tinggi ya. Jadi ditempatkan pada meja yang tidak bisa dipindah-pindahkan. Perangkat-perangkat manajemen di laboratorium itu berupa tata ruang, peralatan yang baik dan terkalibrasi, infrastruktur, administrasi laboratorium, organisasi laboratorium, fasilitas pendanaan, inventarisasi dan keamanan, pengamanan laboratorium, disiplin yang tinggi, keterampilan sumber daya manusianya, peraturan dasar dan penanganan masalah umum dari jenis-jenis pekerjaan. Ini merupakan perangkat-perangkat manajemen laboratorium yang harus dimiliki. Kemudian setelah kita lakukan penentuan lokasi, tata ruangnya, kemudian apa fasilitas-fasilitasnya. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah mendesain laboratorium ya. Desain laboratorium itu harus disesuaikan dengan pertama, peruntukan laboratorium, apakah sebagai lab fisika atau lab kimia, lab genetika, lab fisika, ekologi dan mikrobiologi. Kemudian mendesain laboratorium juga disesuaikan dengan tingkat pendidikan, apakah itu SD, SMP, SMA atau di perguruan tinggi ya. Kemudian desain juga harus diperhatikan jumlah praktikan atau kapasitas praktika dalam suatu ruangan harus didesain juga. Biasanya rasio luasnya 2,5 meter per itu 2,5 meter kubik per 2,5 meter persegi per praktikan. Jadi space daripada praktikan untuk leluasa dalam melakukan praktikum itu memiliki 2,5 meter persegi. Di mana jenis-jenis laboratorium itu bisa kita lihat pada tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atau kita kenal dengan SMP. Jenis laboratorium berdasarkan mata pelajaran seperti laboratorium lab musik, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium kimia, biologi, fisika, dan komputer, dan sebagainya. Itu berdasarkan mata pelajaran untuk tingkat SD dan tingkat SMP. Kemudian meningkat lagi pada tingkat perguruan tinggi. Nah, nih ya, pada tingkat perguruan tinggi, jenis laboratorium berdasarkan pada pengembangan cabang ilmu seperti laboratorium fisiologi, ekologi, botani, zoologi, mikrobiologi, genetika. Bahkan lebih spesifik lagi itu adanya laboratorium kultur jaringan tumbuhan, pengujian kualitas air. Nah, seperti itu di pertanian ya. Kalau di pertanian itu misalnya ada laboratorium botani, kemudian ada lagi namanya laboratorium kultur jaringan. Nah, itu khusus di pertanian karena lebih spesifik lagi. Kemudian jenis laboratorium ini harus digunakan mengefisiensikan tempat. Ada jenis laboratorium difungsikan pula sebagai ruang kelas yang kita kenal dengan science classroom atau laboratorium menggunakan melakukan praktikum menggunakan ruang kelas sebagai laboratorium. Nah, di sini bisa kita lihat nih ya, ini ya layout daripada ruang laboratorium fisika. Nah, kita perhatikan itu nanti berbeda. Untuk laboratorium fisika, kimia, dan biologi berbeda. Bisa kamu lihat kalau untuk fisika itu lebih sederhana ya. Lebih sederhana, adanya lemari, adanya meja laboran ya. Kemudian adanya asisten atau guru, kemudian adanya meja praktikan, ada tempat cuci tangan, kemudian ada lemari 2 itu untuk menyimpan alat-alat. Nah, ini berbeda dengan laboratorium kimia nih, coba perhatikan. Untuk laboratorium kimia ini lebih spesifik lagi antara laboratorium fisika dengan kimia. Kalau laboratorium fisika coba kita perhatikan itu harus ada
lemari asam ya, karena berhubungan dengan zat-zat kimia, zat-zat berbahaya seperti H2SO4 ya, ada namanya sianida ya, atau zat-zat yang berbahaya lainnya. Kemudian di sana kita lihat lemarinya lebih banyak karena itu tadi di tempat lemari-lemari ini untuk menyimpan zat-zat yang mudah terbakar, yang beracun, mudah meledak. Nah, ini harus ditempatkan di tempat yang terpisah. Kemudian coba diperhatikan lagi meja perhatikannya. Ini meja perhatikan tuh membedakan dengan laboratorium fisika. Laboratorium fisika meja perhatikannya hanya adanya stop kontak ya. Ada stop kontak untuk aliran listrik, sedangkan kalau meja kimia, laboratorium kimia kita perhatikan ada bak cucinya. Langsung ada bak cuci, tersedia bak cuci. Kemudian setiap meja kamu perhatikan ada bak cuci. Antara perhatikan dengan perhatikan itu sama untuk fisika, tetapi yang ini memiliki bak cuci, kalau yang fisika itu lebih ke stop kontak pada listrik. Kemudian lemarinya lebih sedikit. Kalau untuk kimia lemarinya lebih banyak. Kemudian ada yang namanya lemari asam khusus. Ini laboratorium elektronika. Nah, elektronika ini sederhana sekali. Biasa hanya membedakannya lemarinya lebih banyak. Kemudian di meja perhatikan tidak terlalu banyak alat-alatnya, hanya ada stop kontak yang paling penting itu lebih banyak sekali karena berhubungan dengan elektronika. Berarti hubungan berat sekali dengan kelistrikan. Kemudian laboratorium biologi. Nah, laboratorium biologi ini mendekati dengan laboratorium kimia. Hanya aja lah kalau laboratorium biologi dia tidak memiliki zat lemari asam, kalau laboratorium kimia dia memiliki lemari asam. Kemudian tidak ada tempat air showernya tidak ada seperti yang kimia. Kemudian kita akan mempelajari menjelaskan tata letak laboratorium. Dalam pembangunan laboratorium ada beberapa persyaratan lokasi. Tadi kita sudah tahu tata ruang, ini selanjutnya sudah kita jelaskan semua ya. Ini hanya bagian singkat, yang kemarin itu lebih spesifik, tadi kita jelaskan lebih spesifik, yang ini hanya sepintas kilas saja ya. Nih, di sini ada space-nya ya, tata letak ruang laboratorium. Nih, ada ruang persiapan tempatnya ya, ruang penyimpanan, kemudian ruang utama itu space yang lebih besar ya. Kemudian personalnya. Laboratorium perlu dikelola secara baik oleh staf atau personal laboratorium yang bertugas agar lab dapat digunakan secara efektif dan efisien. Ini personalnya, orangnya ya. Kemudian pengelolaan laboratorium terdiri dari koordinator laboratorium. Itu dapat berupa dosen atau guru mata pelajaran ya, dan teknisi laboran atau staf khusus yang bertanggung jawab dari laboratorium tersebut. Kemudian koordinator laboratorium bertanggung jawab pada pengelolaan dan pengembangan laboratorium. Laboran bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan dan alat menjelang praktikum atau pengecekan periodik, pemeliharaan dan penyimpanan alat-alat dan bahan. Jadi laboran itu bertanggung jawab menyiapkan bahan, menjelaskan praktikum, mengecek secara periodik keberadaan atau mengecek secara periodik persediaan ya, stok daripada bahan dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum. Kemudian dia melakukan pemeliharaan dan penyimpanan alat. Jadi ini penting sekali nih personalnya untuk yang laboran ini, untuk berlangsungnya berjalan dengan baiknya sebuah laboratorium. Kemudian pengelolaan laboratorium ya, fasilitas tadi sudah kamu lihat tadi. Fasilitas lab, alat dan bahan, ruang penyimpanan alat dan bahan, kemudian ada ruang asam, ruang gelap, ruang steril. Ini tergantung ya, ruang timbang ini tergantung daripada laboratorium cabang ilmunya ya. Kemudian keamanan, adanya ventilasi tadi, bak cuci ya. Nah, kemudian tadi belum dijelaskan ya, tadi hanya ada ventilasi ya, bak cuci. Nah, kemudian ini keamanan untuk laboratorium ini adanya
pintu keluar masuk yang cukup luas. Jadi antara pintu keluar dan pintu masuk itu berbeda. Jangan sampai hanya ada satu pintu masuk dan pintu keluar hanya satu pintu yang digunakan. Tetapi yang paling efektif, yang memenuhi standar atau yang memenuhi syarat daripada laboratorium itu, pertama, adanya pintu keluar dan pintu masuk yang cukup luas. Supaya apa? Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka tidak terjadinya tabrakan atau kepanikan daripada praktikan. Jadi kalau terjadi apa-apa, pintu keluar, pintu masuk bisa digunakan semua. Yang kemudian alat pemadam api itu harus disediakan, karena kita tahu yang namanya laboratorium itu cenderung sekali terjadinya kontak listrik, sering kebakaran, zat-zat yang berbahaya. Jadi ini alat kebakaran yang paling utama itu disediakan untuk pertolongan pertama. Kemudian alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini untuk keamanan, yang pertama kamu bisa menggunakan baju lab, sarung tangan, masker, atau untuk kacamata, itu bisa digunakan untuk melindungi diri. Kemudian alat listrik yang aman. Alat listrik yang aman itu jangan sampai terjadinya kontak yang harus pendek, ya, yang kita kenal dengan konslet ya. Jadi harus diperhatikan jangan sampai ada kabel yang terbuka, kemudian kontak listriknya yang kurang baik itu. Ada lagi detektor asap. Nah, ini untuk berupa shower, ya, yang bisa mendeteksi asap. Yang kedua, kotak P3K, karena kita ketahui dalam melakukan praktikum, dalam melakukan praktek, ada hal-hal yang bisa saja terjadi, kecelakaan yang kecil. Jadi maka disiaplah kotak P3, misalnya terjadi pelukaan atau terjadinya iritasi, ini sebagai pertolongan pertama. Sebelum apabila resikonya lebih besar, maka kita konsultasi ke rumah sakit atau ke dokter. Kemudian peralatan keamanan khusus lainnya bisa kamu siapkan, misalnya sepatu boot, kalau kita sarung tangan, bisa. Itu keamanan lain apabila kita menggunakan alat dan bahan yang memiliki risiko yang tinggi. Kemudian adanya organisasi lab, yaitu tadi struktur organisasi, job description, pengelolaan laboratorium atau administrasi, dokumentasi, kemudian data-data laboratorium. Pengelolaan laboratorium atau menjaga agar pertama, jadi pengelolaan laboratorium menjaga agar bagaimana kita dalam menggunakan laboratorium, pertama suasana dan disiplin lab selalu dijaga dengan baik. Ya, disiplin, setiap perhatikan harus melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan di laboratorium. Yang kedua, kebersihan, keamanan dan keselamatan harus dijaga, harus bersih. Yang kedua, harus aman, kemudian harus selamat, ya. Yang ketiga, laboratorium selalu digunakan secara merata dan teratur antar kelas. Kelas yang lebih tinggi sebaiknya diberikan waktu penggunaan lab yang lebih banyak. Jadi harus ada yang namanya praktikum ini disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran dan mata pelajarannya. Jadi yang jumlahnya lebih banyak menggunakan lab lebih banyak. Tugas pengelola lab itu, jadi yang pengelola lab ini harus memiliki syarat. Yang pertama ini kita kenal dengan laboran, ya. Petugas pengelola lab yang kita kenal dengan laboran karena dia ini sangat bertanggung jawab atas lab yang ada, ya. Jadi yang pertama dia selalu sehat sehingga dapat hadir saat lab digunakan, terlebih jika diserahin tugas pengelolaan beberapa lab. Yang kedua, bersikap tegas namun bijaksana. Maksudnya itu dia harus memiliki sifat yang tegas, di mana misalnya ada alat yang tidak boleh dibawa pulang, jangan sampai dibawa pulang. Yang ketiga, berusaha menjalin kerjasama dengan guru pengguna lab, mengadakan pertemuan berkala guna membahas masalah-masalah yang ditemui dalam penggunaan lab. Jadi ini harus berkoordinasi terus antara guru mata pelajaran atau dosen yang akan menggunakan lab dengan laboran tadi, ya, supaya lab ini dapat digunakan dengan baik dan masalah-masalah yang terjadi itu bisa diatasi.
Yang ketiga, berusaha agar peraturan yang dibuat dipatuhi oleh pengguna lab termasuk kepala sekolah dengan mengenakan sanksi tegas dan konsisten dan tidak pilih kasih. Jadi harus menegakkan disiplin atau aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam penggunaan lab dan harus konsisten dan tidak pilih kasih. Tidak ada pengecualian. Kemudian organisasi tujuannya mengatur, memelihara, mengadakan, membeli alat dan bahan, menjaga disiplin lab, menjaga keselamatan lab. Pengelola lab akan berhadapan dengan siswa, guru, pengguna lab dengan kepala sekolah. Dan ini organisasi atau struktur ya yang bertanggung atas lab, yang menggunakan lab, dan yang bertanggung jawab atas lab. Di mana perangkap lab itu ada namanya meja demonstrasi yang di depan ya, meja di depan demonstrasi, kemudian meja kerja siswa ya. Di mana petunjuk observasi, ini observasi ya, melakukan observasi ini langsung, praktek langsung, yaitu melakukan perlengkapan lab, yaitu meja demonstrasi, meja siswa, lemari, rak, pemadam kebakaran, peralatan. Kemudian kondisi peralatan dan perlengkapan, struktur organisasi dan pengelola laboratorium. Ini struktur daripada yang bertanggung jawab atas lab, yaitu kepala sekolah, penanggung jawabnya adalah laboratorium, kemudian berhubungan dengan bagian kurikulum, kemudian teknik laboratorium, di mana laboran ini harus bekerja sama dengan guru fisika, guru kimia, guru biologi, yaitu merupakan guru mata pelajaran. Anggaran yang maksud di sini adalah suatu proses yang meliputi perencanaan sistematik untuk suatu kegiatan yang menghemat uang. Jadi ini laboratorium ini sangat berhubungan dengan anggaran karena untuk pembelian dan penyediaan alat-alat dan bahan. Anggaran dibuat 2-3 bulan sebelum tahun anggaran dimulai agar tidak ada pembatalan, sehingga masih ada cukup waktu jika ada terjadinya perubahan-perubahan anggaran. Langkah penyusunan anggaran ini bisa dilihat sendiri ya. Ini anggaran ini berhubungan dengan kepala sekolah, berhubungan dengan laporan ya. Nah, ini laporan. Nah, ini observasi. Kemudian ini lokasi penempatan. Ini meja space untuk meja-meja. Ini adalah tata ruang daripada laboratorium. Ini tempatnya sama seperti ini. Oke. Demikianlah materi kita pada hari ini, tata letak dan penentuan lokasi laboratorium. Apabila ada pertanyaan, segera bisa langsung ditanyakan atau bisa kamu chat ke ibu, nanti ibu jelaskan. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.